Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari teman saya dan saya sendiri, Deviana Solihati, dengan NIM 12 11 50 90. Nama saya Fitriani dengan NIM 12115072. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afla Fahri. NIM saya 12115111. Apa pentingnya fitur menggambar dan mengedit objek dalam desain grafis? Fitur menggambar dan mengedit objek memiliki peran penting dalam desain grafis karena memungkinkan desainer untuk menghasilkan karya yang lebih kreatif, visual, dan dinamis. Adapun beberapa alasan mengapa fitur-fitur ini penting. Yang pertama, fitur menggambar memberikan kebebasan kepada desainer untuk menggambar elemen-elemen baru secara bebas, seperti ilustrasi, logo, ikon, atau elemen dekoratif lainnya, untuk mengekspresikan ide-ide mereka dengan lebih kreatif. Kedua, dengan adanya fitur untuk mengedit objek, desainer dapat memodifikasi elemen-elemen yang sudah ada untuk menciptakan hasil yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan klien atau target audiens. Fitur mengedit objek memungkinkan desainer untuk melakukan perubahan pada elemen-elemen grafis seperti ukuran, bentuk, warna, dan transparansi tanpa kehilangan kualitas ataupun detailnya. Ini memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam proses desain. Dengan mengedit objek, desainer dapat memastikan kohesi dan konsistensi antara berbagai elemen dalam desain. Mereka dapat menyelaraskan ukuran, warna, dan gaya objek untuk menciptakan tampilan yang terpadu dan seragam. Kemampuan untuk mengedit objek secara efisien kemungkinan desainer untuk menghemat waktu dalam proses desain. Mereka dapat dengan cepat membuat perubahan atau penyesuaian yang diperlukan tanpa harus membuat ulang objek dari awal. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana tipografi dapat digunakan secara efektif dalam desain grafis untuk komunikasi visual. Nah, tipografi pada dasarnya adalah teknik dalam memilih teks dalam proses desain grafis. Jadi, pengertian tipografi secara umum adalah teknik dalam melakukan penyusunan huruf dan teks di dalam suatu pembuatan visual, supaya dapat terbaca dan menarik untuk dilihat. Nah, seni ini berkaitan erat dengan pemilihan jenis huruf atau yang dikenal dengan sebuah font. Tipografi akan menentukan etika di dalam suatu desain. Oleh sebab itu, perlu kemampuan khusus untuk dapat menyusun tipografi yang menarik secara visual dan dapat diterima dengan baik oleh pembacanya. Contoh tipografi yang memungkinkan sering ditemui adalah tipografi di desain poster dan kemasan. Ketika kalian menyaksikan tulisan di dalam suatu poster atau desain kemasan, maka itulah yang dinamakan sebuah tipografi. Dengan menggunakan tipografi dapat membuat visual menjadi lebih jelas dan menarik. Tipografi memberikan sentuhan-sentuhan ringan yang akan membuat visual semakin menarik dan tidak monoton. Penggunaan font yang tepat justru akan membuat visual semakin menarik. Berikut ada beberapa cara di mana tipografi dapat digunakan secara efektif dalam desain grafis untuk komunikasi visual. Yang pertama ada pemilihan jenis atau huruf yang sesuai. Pemilihan jenis atau huruf yang tepat itu sangat penting karena huruf yang dipilih harus sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan serta cocok dengan karakter dan citra merek yang ingin ditampilkan. Misalnya, jenis huruf sans serif lebih cocok untuk desain yang modern dan bersifat kontemporer. Yang kedua adalah perhatikan keterbacaan. Pastikan teks mudah untuk dibaca oleh audiens target. Hindari menggunakan jenis huruf atau kombinasi warna yang sulit dibaca. Pertimbangkan ukuran teks, jarak antar huruf atau tracking, dan jarak antar baris untuk meningkatkan keterbacaan. Selanjutnya, menggunakan hierarki tipografi. Gunakan perbedaan dalam ukuran, tebal, gaya, dan warna teks untuk menciptakan hierarki visual. Hierarki tipografi membantu audiens untuk memahami struktur dan pentingnya informasi yang disampaikan oleh desainer. Berikutnya, ada bermain dengan ruang negatif. Gunakan ruang negatif atau space kosong secara cerdas untuk
memisahkan elemen-elemen tipografi, dan menciptakan tata letak yang seimbang. Ruang negatif juga dapat digunakan untuk menarik perhatian pada teks yang penting atau untuk memberikan fokus pada pesan utama. Desain tipografi harus selaras dengan konteks proyek dan mempertimbangkan preferensi dan karakteristik audiens target. Misalnya, gaya tipografi yang cocok untuk audiens muda mungkin berbeda dengan gaya tipografi yang cocok untuk audiens yang lebih tua. Saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 3, pertanyaannya yaitu bagaimana penggunaan fitur dasar dalam aplikasi desain grafis dapat mempengaruhi hasil akhir dari desain. Penggunaan fitur dasar dalam aplikasi desain grafis dapat mempengaruhi hasil akhir dari desain dengan cara yang signifikan. Berikut itu ada beberapa bagaimana fitur dasar dapat mempengaruhi hasil. Nah, yang pertama itu ada kontrol yang lebih tepat. Nah, fitur ini dasar seperti Pen Tool, Shape Tools, dan Transform Tools memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol yang lebih tepat atas elemen desain. Dengan demikian, penggunaan dapat membuat perubahan yang lebih akurat dan detail dalam desain, yang dapat meningkatkan kualitas akhir desain. Nah, yang kedua itu ada kemampuan untuk mencapai detail. Fitur dasar seperti layer management dan layer blending option, nah memungkinkan pengguna untuk mencapai detail yang lebih dalam desain. Dengan demikian, penggunaan dapat membuat desain yang lebih kompleks dan memiliki lebih banyak elemen, yang dapat meningkatkan keseluruhan kualitas desain. Yang ketiga itu ada kemampuan untuk mencapai efek visual. Fitur dasar seperti gradient, shadow, dan tekstur memungkinkan pengguna untuk mencapai efek visual yang lebih realistis, menarik, dan menarik. Dengan demikian, pengguna dapat membuat desain yang lebih menarik dan interaktif, yang dapat meningkatkan keseluruhan kualitas desain. Yang keempat itu ada kemampuan untuk mencapai kecepatan kerja. Nah, fitur dasar seperti shortcut keys dan keyboard shortcuts memungkinkan pengguna untuk mencapai kecepatan kerja yang lebih tinggi. Nah, dengan demikian pengguna dapat membuat desain lebih cepat dan efisien, yang dapat meningkatkan keseluruhan kualitas desain. Nah, yang kelima itu ada kemampuan untuk mencapai konsistensi. Nah, fitur dasarnya itu seperti grid system dan alignment tools, nah memungkinkan pengguna untuk mencapai konsisten dalam desain. Pengguna dapat membuat desain yang lebih rapi dan harmonis, yang dapat meningkatkan keseluruhan kualitas desain. Yang keenam itu penggunaan fitur dasar dalam aplikasi desain grafis dapat mempengaruhi hasil akhir desain dengan cara yang signifikan. Nah, penggunaan dasar yang tepat dapat meningkatkan kualitas desain dengan memberikan kontrol yang lebih tepat, kemampuan untuk mencapai detail, efek visual, kecepatan kerja, dan konsistensi dalam desain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.